Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah sayyidina wa mawala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka kultum pada pagi hari ini dengan tema seorang muslim menyikapi adanya musibah. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, semua manusia dalam kehidupan di dunia ini tidak akan luput dari berbagai macam cobaan, baik berupa kesusahan maupun kesenangan. Hal itu merupakan sunnatullah yang berlaku bagi setiap insan yang beriman maupun kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu kembali. Imam Ibnu Katsir rahimakumullah berkata, makna ayat ini yaitu kami menguji kamu wahai manusia, terkadang dengan bencana dan terkadang pula dengan kesenangan, agar kami melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang ingkar, serta siapa yang bersabar dan siapa yang berputus asa. Allah Ta'ala dengan ilmunya yang maha tinggi dan hikmahnya yang maha sempurna menurunkan syariatnya kepada manusia untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup mereka. Oleh karena itu, hanya dengan berpegang teguh kepada agamanya lah seseorang bisa merasakan kebahagiaan hidup yang hakiki di akhirat maupun di dunia ini. Seorang mukmin dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki kebahagiaan yang hakiki dalam hatinya, sehingga masalah apapun yang dihadapinya di dunia ini tidak akan membuatnya mengeluh atau bahkan stres, apalagi berputus asa. Hal ini disebabkan keimanan yang kuat kepada Allah Ta'ala membuat dia yakin bahwa apapun ketetapan yang Allah Ta'ala berlakukan untuk dirinya, maka itulah yang terbaik baginya. Dengan keyakinan ini pula Allah Ta'ala akan memberikan balasan kebaikan baginya berupa ketenangan dan ketabahan dalam jiwanya. Inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Quran At-Taghabun ayat 11, yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang melimpah atau menimpa seorang hamba kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Para jamaah rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, maknanya seseorang yang ditimpa musibah dan dia meyakini bahwa musibah tersebut merupakan ketentuan dan takdir Allah Ta'ala, kemudian dia bersabar dan mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, disertai perasaan tunduk berserah diri kepada ketentuan Allah Ta'ala tersebut, maka Allah Ta'ala akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya dan menggantikan musibah dunia yang menimpanya dengan petunjuk dan keyakinan yang benar dalam hatinya. Bahkan bisa jadi Allah Ta'ala akan menggantikan apa yang hilang darinya dengan sesuatu yang lebih baik baginya. Inilah sikap seorang mukmin yang benar dalam menghadapi musibah yang menimpanya. Meskipun Allah Ta'ala dengan hikmahnya yang maha sempurna telah menetapkan bahwa musibah itu akan menimpa semua manusia, baik orang yang beriman maupun orang kafir, akan tetapi orang yang beriman memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh seseorang kafir, yaitu ketabahan dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi musibah tersebut. Dan tentu saja semua ini akan semakin meringankan beratnya musibah tersebut bagi seorang muslim. Dalam menjelaskan hikmah yang agung ini, Ibnu Qayyim rahimahumullah mengatakan, sesungguhnya semua musibah yang menimpa orang-orang yang beriman dalam menjalankan agama Allah Ta'ala senantiasa disertai dengan sikap ridha dan ihtisab atau mengharapkan pahala darinya. Kalaupun sikap ridho tidak mereka miliki, maka pegangan mereka adalah sikap sabar dan ihtisab. Ini semua akan meringankan beratnya beban musibah tersebut, karena setiap kali mereka menyaksikan atau mengingat balasan kebaikan tersebut, akan terasa ringan bagi mereka menghadapi kesusahan dan musibah tersebut. Adapun orang-orang kafir, mereka tidak memiliki sikap ridha dan tidak pula ihtisab.
Kalaupun mereka bersabar atau menahan diri, maka tidak lebih seperti kesabaran hewan-hewan ketika menghadapi kesusahan. Jadi orang-orang mukmin maupun kafir sama-sama menderita kesakitan, akan tetapi orang-orang mukmin keistimewaannya dengan pengharapan pahala dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping sebab-sebab di atas, ada lagi faktor lain yang bisa meringankan semua kesusahan yang dialami seseorang. Di antaranya yaitu merenungi dan menghayati hikmah-hikmah agung yang Allah Ta'ala jadikan dalam setiap ketentuan yang terjadi pada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Dengan merenungi hikmah-hikmah tersebut, seorang mukmin akan semakin yakin bahwa semua cobaan yang menimpanya pada hakikatnya adalah kebaikan bagi dirinya untuk menyempurnakan keimanannya dan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Sang Rahman. Semua ini di samping akan semakin menguatkan kesabarannya, juga akan membuatnya selalu bersikap husnudzon atau berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua musibah dan cobaan yang menimpanya. Dengan sikap ini, Allah Ta'ala akan semakin melipat gandakan balasan kebaikan baginya, karena Allah Ta'ala memperlakukan seorang hamba sesuai dengan prasangka hambanya tersebut kepadanya, sebagaimana firman-Nya dalam sebuah hadis qudsi yang artinya, aku akan memperlakukan hambaku sesuai dengan prasangka hambaku tersebut. Makanya Allah Ta'ala akan memperlakukan seorang hamba sesuai dengan prasangka hambanya tersebut kepadanya, dan dia akan berbuat pada hambanya sesuai dengan harapan baik atau buruk dari hamba tersebut. Maka hendaklah hamba tersebut selalu menjadikan baik prasangkanya dan pengharapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, hal ini juga selaras dengan konsep hidup seorang stoa atau stoisisme, di mana segala sesuatu yang terjadi pada dasarnya, setiap musibah yang akan kita alami itu memiliki dasar dan dihukumi dengan netral. Alam pikiran kita lah yang akan membawanya menjadi hal yang positif ataupun negatif. Kebahagiaan yang dirasakan ataupun penderitaan yang dialami oleh seseorang akan timbul sebagai akibat dari pemikiran seseorang tersebut dalam menyikapi kejadian dan peristiwanya. Orang yang dapat berpikir positif akan tetap merasa bahagia seberat apapun kenyataan yang dihadapinya. Sebaliknya, orang yang berpikir negatif akan tetap merasa hidupnya menderita walaupun semudah apapun kenyataan yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kultum pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar dan taat dalam menghadapi segala sesuatu yang menimpa kita. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.